Kalau saya Oke, baik. Selamat sore, Prof. Dr. Ari Sabtono, SEMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi lanjutan. Selamat sore juga untuk teman-teman semuanya. Jadi, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai Theory of Production. Untuk Riva, boleh di-share screen aja videonya. udah kelihatan belum ya? Udah, Riva. Dr. Ari Sabtono, SEMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Riva. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Prof. Dr. Ari Sabtono, SEMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi lanjutan, dan juga selamat pagi buat teman-teman semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 2 hari ini akan memaparkan materi mengenai Theory of Production atau teori produksi. Boleh di next. Oke, jadi di sini dengan kelompok kami yang pertama itu ada Jennifer, lalu ada Karina Putri, lalu ada Riva Nazwa, dan terakhir ada saya sendiri, Siva Sabrila. Oke, untuk materi pertama yaitu pengertian dari produksi. Apa sih produksi itu sendiri? Jadi, produksi itu adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. Jadi, kegiatan produksi ini merupakan kombinasi antara beberapa masukan atau input yang bisa disebut faktor-faktor produksi yang nantinya akan menghasilkan keluaran atau output agar nilai guna barang atau jasa tersebut bertambah. Nah, dalam suatu proses produksi ini itu dibutuhkan input yang berupa faktor-faktor produksi tadi. Nah, faktor-faktor produksi ini dapat berupa kapital atau modal, labor atau tenaga kerja, skill atau keahlian, dan land atau tanah. Jadi next. Oke, selanjutnya di sini ada proses produksi ya. Nah, ini tuh termasuk sistem produksi, jadi ada 3. Yang pertama ini input, lalu ada proses, dan yang terakhir ada output. Nah, input ini terbagi menjadi 2, ada input tetap dan juga input variabel. Apa sih input tetap dan input variabel ini? Jadi yang pertama, input tetap itu adalah input yang jumlahnya itu tidak tergantung pada luas tidaknya produksi. Atau bisa kita bilang faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam waktu tertentu. Contohnya itu kayak tempat usaha yang disewa per tahun, bangunan, dan juga yang lainnya. Lalu ada input variabel. Nah, input variabel ini jumlahnya itu tergantung pada luas tidaknya produksi. Atau bisa dibilang faktor produksi yang dapat diubah dengan cepat dalam jangka waktu pendek. Contohnya itu ada bahan baku produksi. Lalu, kemudian input ini tadi itu diproses oleh kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini terbagi dari jangka pendek dan juga jangka panjang. Dalam jangka pendek kita simbolkan Q itu adalah fungsi dari L saja, dengan K-nya itu dianggap konstan atau tidak berubah. Lalu yang kedua, jangka panjang. Lalu yang kedua itu ada jangka panjang. Di sini jangka panjang itu berarti semua input itu variabel. Kebetulan di sini inputnya 2. Kalau di sini K-nya adalah input tetap dan L-nya itu input variabel. Lalu kemudian yang terakhir output. Output ini
merupakan akhir dari proses produksi tersebut yang akan menghasilkan barang dan jasa. Boleh di next. Oke, di sini ada pengertian dari teori produksi. Jadi, teori produksi ini adalah teori yang menggambarkan cara perusahaan menciptakan atau menambah nilai dari barang atau jasa dengan menggunakan faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal atau kapital, bahan baku, sumber energi, dan tanah dengan menggunakan teknologi yang tersedia. Lalu tujuan utama dari teori produksi ini adalah untuk memahami bagaimana kita untuk memaksimalkan produksi dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan secara efisien. Boleh di next. Oke, untuk pengertian fungsi produksi akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini ada pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan suatu hubungan teknis yang menghubungkan faktor produksi atau input dengan hasil produksinya atau output. Hubungan antara input dan output pada proses produksi ini dapat dituliskan secara sistematis, yaitu Q sama dengan F buka kurung R K L S tutup kurung. Jadi, di mana maksudnya Q itu merupakan output produksi, untuk F merupakan fungsi yang diartikan sama dengan ditentukan. Untuk R, input bahan baku atau raw material. Sedangkan K, input modal atau kapital. Dan L adalah input tenaga kerja atau biasa disebut dengan labor. Sedangkan untuk S adalah keahlian atau skill atau entrepreneur. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini ada fungsi produksi satu input variabel. Nah, fungsi produksi satu input variabel itu ya merupakan kegiatan proses produksi yang dilakukan hanya menggunakan atau memakai satu macam input saja. Nah, tadi kan fungsinya itu bermacam-macam variabel ya. Variabel Q tadi fungsi dari kapital, labor, raw input, dan skill. Nah, sekarang jadinya hanya satu variabel diambil, misalnya fungsi dari labor saja. Jadi kenapa disebut satu input? Itu karena disebut satu input variabel karena hanya pakai satu variabel saja, yaitu L. Ketika diketahui key fungsi dari L, maka kita bisa menurunkan satu, yaitu di sini ada MPL. Nah, apa sih MPL itu? Jadi MPL itu adalah marginal product of labor, yaitu perubahan output akibat adanya perubahan dari input labor. Dengan di sini di tandanya ada delta Q per delta L. Lalu yang kedua itu ada APL. APL itu average product of labor. Jadi APL ini adalah rasio kapital terhadap labor. Jadi Q dibagi L, maka itu adalah rata-ratanya. Nah, rata-rata produksi dibagi dengan tenaga kerja. Lalu kemudian yang tanda panah ke sini yaitu EP atau elastisitas produksi. Nah, di sini itu diperoleh kesimpulan bahwa elastisitas produksi ini adalah hasil bagi antara MPL dan MPL per APL. Lalu di sini ada penjelasan ya mengenai hubungannya. Jika MPL itu lebih kecil daripada APL, maka elastisitas produksinya itu kurang dari 1 atau inelastis. Lalu yang kedua itu jika MPL-nya lebih besar daripada APL, maka elastisitas produksinya itu lebih dari 1 atau elastis. Lalu yang terakhir, jika APL-nya itu sama dengan MPL, maka elastisitas produksinya itu sama dengan 1 atau unitary. Boleh di next. Oke, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada produksi total. Produksi total merupakan jumlah total dari semua hasil produksi dalam periode tertentu. Produk total akan berubah sesuai dengan banyaknya faktor produksi variabel yang diinginkan. Misalnya, hanya terdapat satu macam input variabel yang digunakan, yaitu tenaga kerja atau labor. Maka dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan FL.
Kemudian kita buat sebuah kurvanya itu mulai dari 0. Jadi kalau inputnya 0, maka outputnya juga 0. Tapi jika inputnya bertambah, maka outputnya juga bertambah. Dan terus bertambah sampai setelah titik maksimum itu ada, maka dia akan turun lagi. Maka jika inputnya ditambah, akan menurun karena sudah mencapai titik maksimumnya. Bisa di next. Yang ketiga itu produksi rata-rata. Produksi rata-rata atau average product atau AP adalah jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Produksi rata-rata dinotasikan dengan fungsi sebagai berikut. AP sama dengan Q dibagi L. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan rekan saya. Baik, selanjutnya ada produksi marginal. Produksi marginal atau marginal product atau MP adalah tambahan total hasil produksi yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan. Sehingga jika dituliskan dalam persamaan akan menjadi sebagai berikut. MP atau marginal product sama dengan perubahan output per perubahan input sama dengan delta Q per delta L. Kan tadi ada dijelasin ya, berarti dapat disimpulkan bahwa produksi dengan satu input variabel berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Hukum tersebut menyatakan output yang diterima dari proses produksi akan semakin menurun apabila input variabel yang digunakan mengalami pertambahan secara terus-menerus. Output atau hasil produksi dihasilkan secara rata-rata akan terus menurun nilainya karena faktor produksi variabel yang digunakan semakin besar, sedangkan faktor produksi tetapnya bernilai tetap. Jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka total produksi juga akan menurun nilainya. Hal itu dikarenakan faktor produksi tetap semakin lama nilainya juga akan habis. Kayak contohnya ada sepetak tanah. Itu di next dulu. Nah, contohnya kan ada sepetak tanah. Nah, tanah tersebut tuh sering digarap, terus juga ditanami tumbuh-tumbuhan secara terus-menerus tanpa henti. Nah, maka jadi lama-kelamaan kan tanah tersebut kehilangan kesuburannya. Dan tumbuh-tumbuhan yang ditanami juga akan mati karena unsur hara yang terdapat pada tanah tersebut akan hilang atau mati. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan dalam diagram sebagai berikut. Kurva di samping menunjukkan bahwa terdapat peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap tahapnya. Masing-masing tahap menunjukkan elastisitas produksi yang nilainya berbeda-beda. Elastisitas produksi adalah rasio perubahan dari output yang dihasilkan yang diakibatkan dari perubahan input yang digunakan. EP dapat dituliskan sebagai berikut. EP atau elastisitas produk sama dengan delta Q per delta L dikali Q per L. Nah, karena delta Q per delta L itu kan sama aja kayak MP ya, atau marginal product, maka besar kecilnya EP itu bergantung pada besar kecilnya nilai MP. Nah, di kurva itu kan ada 3 tahap ya. Tahap 1 itu di bagian tersebut menunjukkan input variabel atau tenaga kerja yang masih sedikit, sedangkan outputnya relatif besar. Sehingga jika input variabel terus ditambah, maka total produk, marginal product, dan average product akan terus bertambah nilainya. Di tahap kedua, menunjukkan produksi total terus
naik hingga mencapai titik optimum atau titik tertingginya, sedangkan average product dan marginal product terus menurun hingga marginal product mencapai titik 0. Nah, di tahap ketiga itu nunjukin jumlah tenaga kerja yang semakin banyak. Hal tersebut membuat total product, average product, dan marginal product menurun. Bahkan kurva marginal product itu berada di bawah garis origin atau garis 0. Boleh di next. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini ada fungsi produksi dua input variabel. Yang pertama ini ada isoquad. Isoquad ini biasanya disebut dengan kurva produksi yang sama. Isoquad merupakan kurva yang mengkombinasikan antara dua input variabel untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Isoquad ini dapat berbentuk seperti kurva EDV range dan tidak berupa garis lurus, vertikal, maupun horizontal. Nah, untuk garis kurva yang lebih tinggi atau terluar lebih banyak disukai daripada yang dekat origin karena tingkat produksinya lebih banyak, sehingga Q1 lebih kecil daripada Q2. Nah, untuk ciri-cirinya ini, marginnya ini turun dari kiri atas ke kanan bawah, cembung ke arah titik origin, selanjutnya tidak saling berpotongan, dan kurvanya itu menunjukkan jumlah outputnya yang lebih banyak. Untuk slope isoquad ini ada min delta K per delta L, sama dengan MPL per MPK. Maksud dari MPL ini adalah delta X, delta Q per delta L. Sedangkan MPK adalah delta Q per delta K. Nah, saat bersamaan slope ini akan menunjukkan MRTS. Apa sih MRTS? MRTS itu adalah marginal rate of technical substitution, yaitu tingkat di mana tenaga kerja atau biasa disebut dengan L dapat disubstitusikan dengan modal yang bisa disebut dengan K. Jadi maksud dari disubstitusikan ini adalah dapat digantikan input L dengan K, tapi tetap mempertahankan output yang konstan gitu. Nah, untuk produksi di Indonesia sendiri itu cocoknya masuk di koordinat B ya, karena lebih banyak penduduknya. Nah, sedangkan di negara yang lebih maju itu cocoknya di K, karena produknya sedikit tapi mempunyai modal yang banyak. Nah, jadi untuk analisis slope ini sangat penting karena slope isoquad merupakan menunjukkan bagaimana suatu input bisa digantikan atau disubstitusi dengan input lain. Nah, sementara outputnya tetap dijaga konstan. Untuk yang kedua ini ada isokos, biasanya disebut dengan garis ongkos sama. Kurva ini menggambarkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh produsen selama proses produksi dalam kurun waktu tertentu. Kurva ini bersifat slope negatif. Apabila ingin meningkatkan output, maka harus meninggalkan input variabelnya, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, untuk jadi dapat diperjelas ya bahwa isokos ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara dua input yang berbeda yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biayanya yang sama. Nah, semakin dekat dengan titik origin, maka semakin kecil nih pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh produsen, dan begitupun sebaliknya. Nah, untuk slope-nya sendiri ini adalah hasil bagi dari PL per PK. Dan yang kita tahu ya bahwa balas jasa dari labor adalah wage, atau bisa kita artikan sebagai W, dan untuk balas jasa dari kapital adalah interens, biasanya kita sebutnya dengan R. Nah, jadi boleh untuk mengatakan bahwa slope dari isokos adalah hasil bagi PL per PK atau juga W per R dengan fungsi persamaan.
Nah, untuk isokosnya ini jadinya TC sama dengan PK dikali K ditambah PL dikali L. Yang dimananya TC itu adalah total cost, sedangkan PK adalah harga kapital, PL adalah harga tenaga kerja, dan K untuk kapital, sedangkan L untuk tenaga kerja. Maka kalau disederhanakan bisa saja TC sama dengan R dikali K ditambah W dikali L. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dilanjutkan tanya jawab. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Untuk teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan, boleh untuk raise hand dulu ya. Tidak ada pertanyaan. Kalau Belum, nggak ada, ya, ada pertanyaan nggak? yang mau nanya bisa raise hand, ayo. Kalau nggak ada pertanyaan, ya berarti udah dianggap dapat paham. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya, singkat waktu. Ada beberapa, ada yang terlewat tadi ya, presentasi kelompok 2. Dari produksi ini kan menjelaskan, dalam teori produksi ini menjelaskan kapan seorang produsen itu mencapai produksi maksimum. Kapan seorang produsen mencapai produksi maksimum. Ada 2 pendekatan tadi ya, dengan pendekatan pertama yaitu dengan pendekatannya satu faktor produksi yang variabel ya. Jadi ada kombinasi satu faktor produksi variabel, berarti ada yang tetap, ada yang variabel. Dan yang kedua adalah pendekatan yang semua faktor produksi atau 2 faktor produksi variabel. Jadi dua-duanya itu sifatnya variabel. Apa itu faktor produksi tetap, faktor produksi variabel, apa produksi jangka pendek, jangka panjang, tadi kan sudah dijelaskan ya. Tapi belum kelihatan ya kapan seorang produsen itu mencapai produksi maksimum. Tadi dengan isokos itu kapan seorang produsen itu mencapai produksi maksimum. Coba dilayangkan lagi yang satu faktor produksi variabel. PPT-nya. Sebentar, Pak. PPT-nya aja, nggak usah videonya. PPT-mu aja. Maaf, Pak, tadi di bagian mana?
Ya, terus slide berikutnya. Ya, terus. Terus. Ya, lah, produksi maksimum di mana nih? Nah, itu yang belum kelihatan. Produksi maksimum di dalam teori tadi, coba yang gambar sebelumnya. Yang tadi korpa TP sama MP. Nah, ini. Jadi teori produksi satu input variabel itu nanti akan menjelaskan 3 tahap produksi ini. 3 tahap produksi ini nanti akan menjelaskan hubungan TP dan MP ya. TP total product atau total produksi dengan marginal product atau produksi marginal. Itu kapan produksi maksimum dicapai? Itu belum kelihatan. Nah, masing-masing tahap produksi, tahap 1 itu sampai mana, tahap 2 sampai mana, tahap 3 sampai mana. Juga belum dijelaskan. Itu ya koreksinya, termasuk fungsi produksi 2 input variabel ya. Yang fungsi produksi 2 input variabel juga belum nampak kapan seorang produsen mencapai produksi maksimum. Jadi 2 hal itu yang perlu dilengkapi untuk kelompok 2 untuk perbaikannya. Sekarang lanjut ke kelompok 1 yang kemarin masih kurang. Silakan. Kelompok 1 sudah siap? Selamat siang Prof. Arif dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai Fund Behavior Utility yang akan ditanyakan pada video berikut ini.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Prof. Arif. Jadi di sini kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Cons Behavior Utility. Boleh lanjut? Oke, jadi sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan anggota tim dari kelompok 1. Untuk yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Anissa Febrianti. Lalu yang kedua ada Luluk Mutia Yasmin. Next. Yang ketiga ada Muhammad Faisal, dan yang terakhir ada Mutia Nur Fadila. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terus selanjutnya ada pengertian. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, dan setelah pembelian. Ada teori perilaku konsumen. Teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain. Ada teori teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis ini sangat kompleks dalam menganalisa perilaku konsumen karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Ada teori antropologis. Teori ini juga meningkatkan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, skala-skala sosial, dan sebagainya. Dua macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan marginal utility atau disebut kardinal. Pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti rupiah, jumlah, unit atau buah, dan lain-lain. Semakin besar jumlah barang yang dapat dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Konsumen yang rasionalkan berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya pada tingkat pendapatan yang dimilikinya. Besarnya nilai kepuasan akan sangat bergantung pada individu konsumen yang bersangkutan. Konsumen dapat mencapai kondisi equilibrium atau mencapai kepuasan yang maksimum apabila dalam membelanjakan pendapatannya mencapai kepuasan yang sama pada berbagai barang. Tingkat kepuasan konsumen terdiri dari dua konsep, yaitu ada kepuasan total atau disebut total utility dan kepuasan tambahan marginal utility. Kepuasan total adalah kepuasan menyeluruh yang diterima oleh individu dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Sedangkan dua ada pendekatan ordinal, yaitu menggunakan pendekatan orientatif, order atau ranking. Dengan cara kedua yaitu menggunakan metode ordinal, tingkat utility diukur melalui order atau ranking, tetapi tidak disebutkan nilai gunanya secara pasti. Dalam hal ini, mengkonsumsi 4 komoditas pada umumnya lebih memuaskan daripada mengkonsumsi satu komoditas. Namun nilai kepuasan tidak dapat diketahui secara pasti. Pada umumnya, masyarakat tidak hanya mengkonsumsi satu komoditas, tetapi kombinasi komoditas. Misalkan saja masyarakat mengkonsumsi dua komoditas, yaitu buah jeruk dan buah apel. Konsumen secara nasional ingin membeli sebanyak-banyaknya buah jeruk dan buah apel, tetapi mereka dihadapkan pada adalah keterbatasan dana.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Faisal. Untuk selanjutnya itu ada indikator perilaku konsumen. Nah, untuk indikator perilaku konsumen ini saya ngambil dari menurut Kotler 2018. Nah, yang pertama itu ada kognitif komponen yaitu kepercayaan konsumen dan persepsi tentang objek. Jadi, objek yang dimaksud adalah atribut produk. Jadi, semakin positif kepercayaan terhadap suatu merek produk, maka keseluruhan komponen kognitif akan mendukung sikap secara keseluruhan, terus juga menekankan bahwa kognitif sebagai bentuk atas kepercayaan akan terbentuk melalui pengetahuan, karena akan melalui proses mengetahui atribut dan manfaat yang mana nantinya akan mempengaruhi kepercayaan konsumen. Lalu yang kedua itu ada affective emotional yang merefleksikan. Jadi perasaan seseorang terhadap suatu objek, terus juga dilihat apakah objek tersebut itu diinginkan atau disukai. Afektif juga mencerminkan motivasi yang mana seseorang akan mengalami dorongan emosi dan fisiologis. Dalam pembelian impulsif atau impulse purchase, perasaan dan atau afektif yang kuat akan diikuti dengan tindakan pembelian. Lalu yang ketiga itu ada cognitive komponen, yaitu merefleksikan kecenderungan dan perilaku aktual terhadap suatu objek, yang mana komponen itu menunjukkan kecenderungan melakukan sesuatu tindakan, terus juga tindakan pada komponen konatif adalah keinginan berperilaku atau behavioral intention, maka variabel tindakan pengunjung dalam penelitian ini bisa diukur dengan indikator atas produk yang diinginkan atau dipilih konsumen. Lalu yang selanjutnya ini ada prinsip-prinsip perilaku konsumen. Nah, yang pertama itu ada kelangkaan dan keterbatasan pendapatan. Adanya kelangkaan dan keterbatasan pendapatan ini akan memaksa orang untuk menentukan pilihannya agar pengeluaran senantiasa berada di dalam anggaran yang sudah ditetapkan. Lalu juga untuk meningkatkan konsumen mengkonsumsi suatu barang atau jasa harus disertai dengan pengurangan konsumsi pada barang atau jasa yang lain. Lalu yang kedua itu ada konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Jika dua barang memberi manfaat yang sama, konsumen akan memilih yang biayanya itu lebih kecil. Di sisi bila untuk memperoleh dua jenis barang yang dibutuhkan, konsumen akan memilih barang yang memberi manfaat lebih besar. Lalu yang ketiga itu ada konsumen tunduk terhadap berkurangnya tambahan pasar atau the law of diminishing marginal utility. Jadi semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi, semakin kecil tambah kepuasan yang dihasilkan. Jika untuk setiap tambahan barang diperlukan sebesar harga barang tersebut, maka maka konsumen ini akan berhenti membeli barang tersebut, manakala manfaat tambahan yang diperoleh sama besar dengan tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Boleh next? Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada faktor internal ya teman-teman. Jadi unsur-unsur internalnya itu ada faktor psikologis yang letak pada setiap individu konsumen, terus juga persepsi dari kepribadian masing-masing, terus juga dari pembelajaran yang dianut oleh si konsumen tersebut, terus juga motivasi dan sikap. Lalu yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu jadi semua kejadian yang berkembang secara dinamis di lingkungan sekitar kehidupan si konsumen tersebut, teman-teman. Jadi misalnya itu ada demografi, ada keluarga, kelas sosial, dan refleksi kelompok. Karena faktor eksternal itu lingkungan itu benar-benar ngaruh banget ya teman-teman. Terus juga konsumsi yang dimaksud ini bukan hanya dipengaruhi oleh individu semata, melainkan juga yang terjadi oleh gejala sosial atau keadaan sekitar gitu, yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan lingkungan sosial dengan sistem nilai yang berlaku. Oke, boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah teori nilai guna. Di dalam teori ekonomi, kepuasan atau keripatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan barang-barang yang dinamakan nilai guna atau utility. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka makin tinggilah nilai gunanya atau utility-nya. Dalam membahas mengenai nilai guna, perlu dibedakan di antara dua pengertian, nilai guna total dan nilai guna marginal.
Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan suatu unit barang tertentu. Boleh tolong digeser selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah hipotesis nilai guna. Hipotesis utama teori nilai guna atau lebih dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dan mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Pada akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila ke atas barang tersebut tambah 1 unit lagi, maka nilai guna total menjadi semakin sedikit. Selanjutnya ada pemaksimalan nilai guna. Salah satu pemisalan penting dalam teori ekonomi adalah setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan yang dapat dinikmatinya. Dengan perkataan lain, setiap orang akan berusaha akan memaksimalkan nilai guna dari barang-barang yang akan dikonsumsinya. Apabila yang dikonsumsinya hanya satu barang saja, tidak suka untuk menentukan pada tingkat mana nilai guna dari memperoleh dan menikmati barang itu akan mencapai tingkat yang maksimum. Tingkat itu dicapai pada waktu nilai guna total mencapai tingkat maksimum. Selanjutnya, korelasi atau kesinambungan antara nilai guna dan juga permintaan. Dengan menggunakan nilai guna, dapat diterangkan sebabnya kurva permintaan bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang menggambarkan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan ke atasnya. Ada 2 faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan, yaitu efek penggantian dengan adanya perubahan harga suatu barang mengubah nilai guna menjadi nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut, dan juga efek pendapatan, yaitu kalau pendapatan tidak mengalami perubahan maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Tolong satu. Ya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada manfaat mempelajari perilaku konsumen, di mana perilaku konsumen sangat beragam tergantung pada pemanfaat atau pengguna. Terdapat 2 kelompok pemanfaat, yang pertama ada kelompok peneliti atau riset, dan juga kelompok yang berorientasi implementasi. Nah, peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah mampu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan, lalu memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir, agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik, dan memahami mengapa dan bagaimana konsumen itu mengambil keputusan, sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Nah, selanjutnya ada model perilaku konsumen, di mana terdapat 3 model perilaku konsumen. Yang pertama ada Pavlovian model. Model ini meliputi 3 indikator perilaku konsumen, di antaranya adalah drive, drivers, dan reinforcement, di mana drive ini merupakan sebuah stimuli yang akan memancing sebuah aksi. Sedangkan drives itu kebutuhan psikologis dari subjek, misalnya saja rasa lapar, sakit, atau nikmat. Kemudian stimuli itu akan mempengaruhi aspek psikologi seseorang yang akan memperkuat aksi mereka terhadap produk yang ditawarkan. Nah, poin ini disebut sebagai reinforcement. Model ini sepenuhnya menjalankan teori perilaku seorang konsumen dari segi psikologis. Nah, yang kedua ada model input, proses, dan juga output. Dalam model ini muncul 3 indikator perilaku konsumen, yaitu input, proses, dan output. Input dalam model ini merujuk pada strategi marketing yang dibentuk sebuah perusahaan. 4 aspek utama dalam indikator tersebut atau marketing mix terdiri dari produk, harga, tempat, dan juga promosi. Kedua adalah proses. Indikator ini berhubungan dengan proses transaksi oleh seorang konsumen, mulai dari mengetahui sampai mengevaluasi sebuah produk. Sedangkan output itu adalah respons atau hasil yang diberikan konsumen terhadap produk atau perusahaan.
Model yang terakhir yaitu ada sociological model. Sedikit berbeda dari kedua model sebelumnya, teori ini menghubungkan perilaku dan juga lingkungan konsumen. Lingkungan yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu primary dan secondary. Primary society terdiri dari orang-orang terdekat konsumen, semisal teman dan juga keluarga. Nah, sedangkan secondary society itu orang lain dalam lingkungan konsumen yang memiliki kesamaan kepribadian dengan mereka. Fokus dalam model ini berkaitan dengan gaya hidup konsumen. Nah, selanjutnya ada pengimplementasian perilaku konsumen. Dilansir dari situs Market Business News, sebelum membeli dan menggunakan barang, konsumen akan mempertimbangkan barang atau jasa apa sajakah yang memang dibutuhkannya saat ini. Misalnya, konsumen A mengetahui bahwa dirinya memerlukan pakaian kerja. Setelah itu, ia akan mencari merek pakaian kerja yang berkualitas baik, tapi harganya itu terjangkau atau murah. Kemudian A ini akan memutuskan merek apa dan berapa banyak pakaian yang akan dibeli. Setelah itu terjadilah proses pembelian. Tahapan perilaku konsumen itu tidak berhenti sampai di situ saja, karena masih ada proses selanjutnya, yakni evaluasi pasca pembelian. Setelah konsumen mencoba dan menilai merek pakaian kerja tersebut, ia akan memutuskan langkah selanjutnya dari pembelian itu. Mau mengulang kembali pembelian atau tidak akan membeli produk lagi dari merek yang sama. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Mutia, terima kasih teman-teman kelompok 1. Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa disampaikan. Bila nanti mau ada yang bertanya, boleh raise hand ya. Udah sih itu aja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang tanya ya, kelompok 1 ini nggak memperhatikan atau pura-pura nggak tahu atau gimana ya? Kan minggu lalu udah Bapak jelaskan, fokus saja jelaskan teori kardinal dan ordinal. Ya, kembali lagi ke Indonesia hampir sama yang presentasi minggu lalu. Fokus ke situ, kardinal, ordinal. Kapan konsumen mencapai kepuasan maksimum dengan teori kardinal, kapan konsumen mencapai kepuasan maksimum dengan teori ordinal, itu aja. Memang di situ nanti kan ketemu kurva-kurva juga seperti tadi kelompok 2 ya. Dan sepertinya pada alergi sama kurva atau gimana. Jadi tidak sesuai dengan yang Bapak minta minggu lalu ya. Fokus saja ke teori kardinal dan ordinal.
Prof, maaf izin bertanya. Ya, silakan. Ini saya kan dari kelompok 2 tadi ya, Prof. Jadi dari Prof tadi kan ada yang perlu direvisi. Itu untuk kelompok 2, apakah perlu presentasi ulang seperti kelompok 1 atau cuma ditambahin aja di PPT-nya, Prof? Mungkin itu aja. Jelaskan aja nanti kekurangannya itu. Nggak usah pakai video. Berarti presentasi langsung aja ya, Prof, yang kurangnya. Yang kurang aja. Nggak usah dari awal. Bagian reproduksi tadi yang perlu dijelaskan adalah konsep dasarnya dulu ya. Dari produsen, kapan seorang produsen mencapai produksi maksimum. Kita bicara produksi tadi sudah dijelaskan. Ada prosesnya, ada proses produksi, ada input. Input itu faktor-faktor produksi, kemudian dikombinasikan dalam proses produksi, menghasilkan outputnya. Nah, bicara input atau faktor produksi, tadi ada faktor produksi tetap, ada faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap dan juga sudah dijelaskan, ya, faktor produksi yang penggunaannya tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Berapapun jumlah produksi, faktor produksinya tetap. Tapi kalau faktor produksi variabel, faktor produksi yang dipengaruhi oleh jumlah produksi. Semakin banyak jumlah produksi, maka input yang digunakan semakin banyak. Dan sebaliknya. Nah, contohnya kalau contohnya misalnya produksi tempe misalnya. Yang kategori faktor produksi tetap itu apa saja? Yang faktor produksi tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Misalnya Pak, mesinnya ya, bangunannya, tanahnya, atau lahannya, itu adalah faktor produksi tetap. Yang contoh variabel ya bahan bakunya, misalnya kedelainya, terus apa lagi selain kedelai, ragi dan sebagainya. Itu faktor produksi tetap dan variabel. Dari penggunaan faktor produksi tersebut, produksi dibagi dua, ada produksi jangka pendek, ada produksi jangka panjang. Kalau produksi jangka pendek, input yang digunakan ada yang bersifat tetap. Jadi kalau produksi jangka pendek, input yang digunakan ada yang bersifat tetap. Kalau ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat variabel. Tetapi kalau input produksi jangka panjang, itu input yang digunakan semuanya bersifat variabel. Input yang digunakan semuanya bersifat variabel. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa dalam jangka panjang input yang digunakan semuanya bersifat variabel? Produksi tempe tadi kan ada yang tetap, ada yang variabel. Tapi dalam jangka panjang, input yang digunakan semuanya bersifat variabel. Kenapa demikian? Alasannya apa? Izin menjawab, Pak. Iya. Mungkin kalau misalkan contoh bangunan, kan bangunan kalau misalkan bangunan produksinya itu bukan milik sendiri, dia ada biaya sewa ya Pak. Terus juga ada biaya, kalau misalkan milik sendiri mungkin ada pajak, terus kalau mesin ada biaya perawatan, sebagainya gitu Pak. Ada biaya penyusutan juga. Mungkin itu aja dari saya Pak. Ini faktor produksinya belum terkait biaya. Jadi ketika jangka panjang, tadi contoh pabrik tempe atau industri tempe tadi, semuanya variabel. Jadi tanah bertambah, bangunan bertambah, mesin bertambah atau berubah. Kenapa demikian? Menjadi pertanyaan. Ini adalah jadi dalam jangka panjang ada kemungkinan produsen itu mengembangkan usahanya. Jadi dalam jangka panjang
memungkinkan produsen itu mengembangkan usahanya. Nah, pengembangan usaha ini misalnya membuka cabang ya di tempat lain. Awalnya industri tempenya tadi atau pabrik tempenya tadi di Bekasi, buka cabang di Tangerang misalnya. Buka lagi cabang di Bogor. Maka yang terjadi apa? Input yang semula tetap tadi bisa berubah variabel. Ketika buka cabang di Tangerang, otomatis bertambah bangunannya. Bangunannya nambah. Lahannya bertambah. Ya kan? Karyawan tetapnya bertambah. Kemudian mesinnya bertambah. Sehingga yang semuanya tadi bersifat tetap, mesin, karyawan tetap, bangunan, lahan, tapi karena ada pengembangan usaha, semua jadi bertambah juga atau berubah. Itu namanya, maka dalam jangka panjang, itu semuanya bersifat variabel. Nah, jangka waktunya berapa lama, jangka panjang, jangka pendek ini. Sangat tergantung pada jenis usahanya. Ya. Nah, jenis usahanya menghasilkan barang-barang konsumsi, ya, jangka pendeknya ya biasanya, jangka panjangnya lebih dari 1 tahun itu sudah jangka panjang. Karena memungkinkan perusahaan itu bisa mengembangkan usahanya, ya, membuka cabang baru sehingga bertambahlah input tetapnya tadi. Tapi kalau menghasilkan barang modal, perusahaan itu ya biasanya jangka panjangnya lebih dari 5 tahun. Itu ya. Sehingga pengkategorian tadi ada teori produksi satu faktor produksi variabel, teori produksi 2 faktor produksi variabel. Yang teori produksi 1 faktor produksi variabel berarti mencerminkan itu produksi jangka pendek atau panjang. Teori produksi 1 faktor produksi variabel atau 1 input variabel berarti itu jangka pendek atau jangka panjang. Ya. Kan tadi ada input tetapnya dan input variabelnya kan, yang 1 input variabel, teori 1 input variabel. Tadi kan contohnya kombinasi labor tenaga kerja dengan mesin. Labornya bertambah, mesinnya tetap. Itu termasuk produksi jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek bukan Pak? Pendek. Ya, karena ada yang tetap, ada yang variabel. Ya. Jadi jangka pendek, ya cuma 1 orang. Tapi yang teori produksi 2 faktor produksi variabel tadi, karena dua-duanya adalah variabel, maka itu adalah jangka panjang. Nah, bicara teori produksi jangka pendek tadi yang digambarkan dengan kurva total produk atau total produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata tadi, itu ada siklusnya, tadi ada tahap 1, 2, 3. Di mana produksi maksimum itu dicapai pada saat MP ya, marginal product sama dengan 0. Coba tayangkan gambar lagi tadi.
tahap produksi tadi loh. Sebelumnya. Terus lanjut. Nah ini. Itu bisa Anda lihat tuh. Tadi lanjut. Udah. Nah ini. Itu bisa Anda lihat total produksi yang tertinggi, yang TP ya. TP yang tertinggi itu yang paling puncaknya itu. Puncaknya TP itu maksimum yaitu TP maksimum ya paling yang puncaknya ini. Itu ketika MP-nya memotong sumbu horizontal ya. Marginal produknya memotong sumbu horizontal. Berarti tambahan tenaga kerja itu sudah tidak menambah produksi ya. Justru nol ya. Atau justru negatif ya. Tambahan tenaga kerja ketika memotong sumbu horizontal berarti tambahan tenaga kerja itu sudah tidak menambah produksi. Sehingga MP-nya sama dengan 0. Kalau ditambah lagi tenaga kerja, MP-nya malah di bawah sumbu horizontal itu. MP-nya bahkan negatif. Nah, bicara hal tersebut, maka siklus produksi mencapai maksimum di tahap berapa itu? Tahap 2 itu ya maksimumnya. Jadi kalau tahap 3 itu ketika ditambah tenaga kerja, total produksi malah tuh TP-nya turun ke bawah. Sehingga karena MP-nya negatif. Contohnya apa sih kok bisa seperti itu ditambah tenaga kerjanya kok malah MP-nya 0 bahkan negatif. Nah, itu siklus produk seperti itu. Dan untuk mempertahankan TP ini terus mengalami peningkatan, ya, tidak berhenti di tahap kedua tapi terus naik ya. Caranya bagaimana? Kalau mengikuti siklus ini kan berhenti di tahap 2. Tapi untuk mempertahankan TP-nya terus mengalami peningkatan TP tidak mengalami penurunan, caranya bagaimana? Caranya? Ya benar. Kan ini contohnya ini kan yang variabel tenaga kerjanya. Yang input tetapnya adalah mesin. Jadi mesinnya 1, mesin jahitnya 1. Tenaga kerjanya yang terus ditambahnya dengan ruangan yang tetap juga. Kalau kondisi mesinnya tetap, ruangannya tetap, tenaga kerja terus ditambah, yang terjadi kan TP-nya awalnya meningkat, tapi setelah titik tertentu dengan tambahan tenaga kerja, TP justru itu turun atau ketika MP-nya 0. Contohnya tadi ya, satu mesin jahit dengan satu tenaga kerja. Dia harus motong sendiri, jahit sendiri. Ya. Bisa jadi satu hari itu paling produksinya nggak bisa selesai satu baju, bisa diselesaikan 2 hari. Tapi setelah ditambah tenaga kerja, satu lagi ya, dengan mesin yang tetap, ruangannya tetap ya. Maka ada pembagian tugas di situ. Ada yang motong, ada yang jahit. Bisa jadi dengan adanya tambahan tenaga kerja tadi, satu hari bisa produksi 1 atau 2 baju ya, atau pakaian. Nah itu berarti siklusnya TP-nya terus mengalami peningkatan. Tambah tenaga kerja 1 lagi, TP-nya terus naik, masuk tahap 2 ya. Tahap 1 masuk ke tahap 2 dan seterusnya. Nah, maksimalnya ketika sudah overkapasitasnya. Dengan mesin 1, ruangan tertentu misalnya ruangannya cuma 4x4 meter ya. Ketika tenaga kerja terus ditambah dengan ruangannya tetap
dan mesin cuma satu tadi, maka yang terjadi justru ada kecelakaan kerja, karena ruangan tidak muat, justru tidak bisa bekerja karena terlalu sumpek ya, karena banyakkan orangnya. Sehingga yang justru terjadi adalah MP-nya negatif, sehingga TP malah justru mengalami penuh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mempertahankan supaya TP ini terus mulai peningkatan, supaya tidak mulai penurunan. Caranya bagaimana berarti? Yang tetap tadi harus ditambah Dikurangi. juga. Oh, malah dikurangi. Ya, input tetap ya ditambah juga. Mesinnya ditambah, ruangannya ditambah. Ya. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya. Jadi kalau ditambah terus ya, ditambah kapasitas produksinya, kapasitas ruangnya ditambah, mesinnya ditambah, maka yang terjadi TP-nya itu akan terus mengalami peningkatan, tidak mengalami penurunan seperti gambar tersebut ya. Itu caranya. Maka tidak heran ketika perusahaan itu berkembang ya, ketika kapasitas produksi di dalam negeri, atau ketika perusahaan itu berkembang, dia akan membuka cabang di tempat lain ya. Di Jakarta, tambah lagi di Jawa Tengah, di Jawa Barat misalnya, atau di Jawa Timur, atau di luar Jawa, nambah lagi cabangnya ya. Bahkan sampai ke luar negeri ya. Itu dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas produksinya terus mengalami peningkatan gitu. Atau TP-nya terus mengalami peningkatan. Baik, itu saja. Ini nanti membantu kelompok 1 menjelaskan. Ya, kelompok 2. Ini kelompok 1 masih punya PR ya. Besok kesempatan terakhir revisinya. Kalau nggak sesuai juga, ya sudah ditinggal aja. Lanjut kelompok berikutnya. Baik, semuanya mungkin itu saja yang perlu Bapak garis bawahi untuk teori produksi. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Izin ya semuanya.